Shalom warga kerajaan sorga. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa ya. Kalau kita boleh ada di tempat ini semua karena pimpinan Tuhan, amin. Karena penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Baik, kita akan deklarasikan firman Tuhan. Ikuti yang saya sampaikan. Kalau bawa kitab boleh bawa kitab, kalau bawa handphone boleh angkat handphone. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik. Ya. Kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema unshakable, artinya tak tergoncangkan. Tema firman Tuhan ini adalah sambungan dari ibadah di minggu pertama. Jadi hari ini kita akan sambung ya, ada poin yang kedua. Namun saya akan sampaikan dengan cepat poin yang pertama supaya saudara bisa lebih memahami dan mudah meyakini ya. Jadi saya akan cepat, jadi jangan saudara. Yang poin pertama ini saya akan lebih cepat. Yang kedua kita akan belajar sama-sama. Tema tak tergoncangkan. Tuhan mau supaya kita semua hidupnya tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena kita sudah berada di area padang gurun. Ya, puji Tuhan, kita selalu diupdate di rumah Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat hidup tak tergoncangkan. Amin. Karena itu kita sama-sama hari ini melihat kenapa Tuhan Yesus tuh bisa waktu hidup di bumi ini hidupnya tidak tergoncangkan. Kita melihat dalam Matius 4 ayat 1 sampai 4. Bagaimana Tuhan waktu dicobai di padang gurun, Dia memenangkan pencobaan itu. Kita lihat dulu ya, Matius ayat utamanya adalah dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah dapat katakan amin. Ya, kita lihat di sini ya. Mengapa Yesus hidupnya tak tergoncangkan? Kita lihat ayatnya di sini. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama 1 2 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perlihatkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Nah, kita sedang berada di era padang gurun, di masa padang gurun. Pencobaan, masalah datang silih berganti. Namun ada pelajaran yang begitu indah, pengalaman yang Tuhan Yesus pernah hadapi, alami. Dan kebenaran firman Tuhan saat ini mau supaya kalau dulu ada Tuhan Yesus yang bisa memenangkan setiap masalah, sekarang ada kita semua yang bisa hidup memenangkan masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Amin. Ayat pertama mengatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh Tuhan. Pada waktu itu Yesus sebagai manusia 100%. Namun dia dipimpin, mau dibawa oleh Roh Tuhan kemana Roh Tuhan mau. Ini rahasia yang pertama kenapa Tuhan Yesus tidak tergoncangkan. Warga kerajaan sorga. Tapi seringkali orang percaya juga
Sama seperti Tuhan Yesus, kita sama-sama berada di padang gurun. Padang gurun ini bicara tentang kehidupan yang realita yang ada. Kita sering mendapatkan masalah. Kita sering juga cari masalah. Kita sedang berada di padang gurun. Pencobaan, banyak masalah yang kita hadapi. Namun, saudara tidak merasa bahwa Tuhan itu sedang membawa diri saudara. Namun justru saudara menyalahkan orang-orang di sekeliling saudara. Saudara menyalahkan iblis. Bahkan saudara menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan bawa saya ke dalam pencobaan ini? Padahal Tuhan itu mengizinkan sesuatu, mengizinkan masalah selama kita dikontrak di muka bumi ini. Sengaja Tuhan mengizinkan masalah supaya Tuhan bisa menguji apakah ada iman di dalam diri kita. Amin. Karena sebelum nanti kita masuk surga, saat kita di surga, kita tidak akan mengalami yang namanya masalah lagi, hal-hal buruk. Justru ini kesempatan kita saat kita berada di tengah dunia yang jahat ini, saat kita berada di bumi ini, kita bisa mempraktekkan iman kita di tengah masalah. Dan saya percaya Tuhan Yesus waktu itu dibawa oleh Roh Tuhan. Tuhan Yesus setia dan taat. Mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Ini adalah rahasia yang pertama. Jadi kalau saya mau tanya sama kita semua, siapa yang membawa saudara kepada area masalah? Pak Pendeta, masalah memang Tuhan yang bawa, tapi kadang-kadang saya yang buat masalah. Jadi yang bikin masalah itu, yang membawa saudara ke dalam masalah, Tuhan atau diri saudara sendiri. Kadang-kala seringkali kita sendiri yang bikin masalah. Padahal masalah kalau kita nggak bikin-bikin, justru masalah juga tetap ada, tetap hadir dalam kehidupan kita. Hidup ini 3 yang pasti, tua sudah pasti, mati sudah pasti. Yang ketiga adalah mengalami masalah. Kita sakit aja kita masalah. Nah, justru apa yang harus kita lakukan di tengah masalah yang datang tanpa bikinan kita ya? Kita harus mau dibawa oleh Roh Tuhan kemana Tuhan berikan sama kita. Nah sekarang begini, apa bedanya dengan kita sama dengan Tuhan Yesus mengalami pencobaan? Mengapa orang-orang percaya mudah takut saat mengalami masalah, mudah kecewa, mudah mengeluh, dan justru jatuh ke dalam dosa akhirnya? Yang membedakan orang percaya sama Tuhan Yesus waktu itu adalah Tuhan Yesus mau dipimpin, mau dibawa oleh Roh Tuhan. Tetapi orang-orang percaya ada sebagian banyak mereka tidak mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Betul apa tidak saudara? Sama-sama kita mau belajar hari ini bahwa kita harus mau dibawa oleh Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Jadi menurut saudara, rahasianya Yesus bisa tak tergoncangkan di tengah pencobaan dan masalah adalah dia mau dibawa oleh Roh Tuhan. Dan yang terpenting yang kita baca di Matius 4 ayat 1 dan 4, jauh lebih besar lagi adalah apa saudara? Bahwa saat ada pencobaan, Yesus berkata begini, ada tertulis. Maksudnya ini apa saudara? Kalau kita melihat ayat yang 4 ini, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang masuk ke dalam diri kita. Amin. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa firman Tuhan itu saat kita terima setiap hari ini akan membentuk namanya kekuatan, dan kekuatan itu bisa memampukan kita melewati masalah demi masalah. Amin. Kalau kita makan secara jasmani, kita akan mendapatkan energi sehingga kita bisa mengangkat beban secara natural, secara jasmani. Tetapi makanan rohani saat kita terima, ini akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melewati masalah demi masalah. Amin. Itu membedakan. Jadi selama kita memiliki firman Tuhan setiap hari, disitulah kekuatan kita bisa melewati masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga. Jadi kita tahu bersama bahwa
Yesus adalah pribadi yang tidak tergoncangkan karena firman Tuhan menjadi landasan hidupnya. Amin. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Lalu jawab Yesus dengan singkat, ada tertulis. Yesus mengatakan ini bukan cuma ngomong ada tertulis doang, tetapi Tuhan Yesus tahu kebenaran firman Tuhan, hafal. Dan firman Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan sudah mendarah daging, yang bekerja itu bukan natural, bukan kemampuan natural lagi, tetapi kemampuan supranatural. Amin. Ada mujizat-mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bukan perkataan manusia, situasi atau krisis yang menjadi dasar Yesus mengambil keputusan. Betul? Bukan perkataan manusia, bukan keadaan yang menentukan dasar, tetapi satu, hanya firman Tuhan yang menjadi keputusan kita. Amin. Di tengah masalah. Kalau kita tidak punya firman Tuhan di tengah masalah, menurut saudara-saudara akan mengambil keputusan atas dasar apa? Pasti atas dasar apa kata orang, betul? Tapi saat saudara punya kebenaran firman Tuhan, saat saudara mengalami masalah, saudara ingat firman Tuhan, dan saudara mengambil keputusan. Lalu firman Tuhan itu bekerja. Saat saudara keluarkan mengambil keputusan, mesin iman di dalam diri saudara bekerja dan menghasilkan mujizat, menghasilkan kekuatan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ada 3 hal yang tak tergoncangkan di dunia ini. Yang pertama adalah pribadi Tuhan. Yang kedua adalah pemerintahan kerajaan Tuhan. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama kita membongkar mengenai kebenaran firman Tuhan yang ketiga ini. Karena firman Tuhan hanya satu-satunya yang akan membuat kita hidup tak akan pernah tergoncangkan. Amin. Tuhan sengaja mengizinkan goncangan di dunia ini. Dan Tuhan mau lihat apakah ada iman di muka bumi ini. Sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan hanya melihat iman. Tuhan tidak lihat harta kita. Tuhan tidak lihat jabatan kita. Tuhan tidak lihat materi kita. Tapi Tuhan lihat, adakah iman di muka bumi ini? Amin. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang, jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hidupmu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Saat Tuhan datang menjemput kita, Dia hanya lihat adakah iman di dalam diri kita. Amin. Firman Tuhan adalah bagian terbesar membentuk iman di dalam diri kita. Hari ini sama-sama kita akan belajar mendapatkan 4 rahasia agar kita bisa hidup tak tergoncangkan di dunia padang gurun ini. Saya katakan dunia ini dunia padang gurun. Padang gurun itu kering, susah. Cari makan susah, cari air susah, kepanasan, kehujanan, tidak ada tempat berteduh. Namun hanya kita orang percaya yang punya firman Tuhan.
Saat kita punya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Amin. Firman Tuhan bisa menjadi kesejukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bisa menjadi penerang dalam kegelapan. Apakah kita mau hidup tak tergoncangkan di dunia padang gurun ini? Amin. Masih 1-2. Apakah kita mau hidup tak tergoyahkan, tak tergoncangkan di dunia padang gurun ini? Amin. Masalah silih berganti, tapi kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah tergoncangkan. Kalau kita mau katakan bersama, kalau saya mau hidup tak tergoyahkan di dunia padang gurun ini, maka saya harus hidup atas dasar firman Tuhan setiap hari. Amin. Ya, yang pertama kita sudah belajar di minggu pertama, kita harus berpikir. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dipakai sebagai dasar berpikir hidup manusia di tengah dunia yang jahat ini. Kalau saudara hidup tidak punya dasar berpikir atas dasar firman Tuhan, maka hidup saudara akan tergoncang di tengah masalah. Amin. Sekali lagi saya mau sampaikan, kalau dalam kehidupan saudara, dasar berpikir saudara tidak atas dasar firman Tuhan, saudara akan tergoncang saat masalah itu datang. Tapi saat saudara punya dasar berpikir atas firman Tuhan, masalah boleh datang, tetapi kemenangan menjadi bagian hidup kita. Saya mau tanya di sini, saudara, siapa di sini yang mau hidupnya mengalami keberhasilan dan keberuntungan? Kita semua mau ya, amin. Keberhasilan dan keberuntungan dalam segala hal pastinya ya. Bukan hanya secara materi, tetapi berhasil melewati masalah demi masalah. Saudara punya banyak materi berhasil, tapi saudara ada masalah, saudara kalah. Dan itu bukan berhasil namanya. Kita mau semuanya dalam segala aspek kita mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Kita baca firman Tuhan ini. Yosua 1 ayat 8 sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, amin. Saudara hanya lakukan yaitu berpikir atas dasar firman Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan berhasil. Halo, amin. Sekali lagi ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan berhasil. Amin, baru amin ya. Sekali lagi ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan dibuat berhasil. Amin. Nah, saudara tahu apa arti merenungkan? Merenungkan adalah memikirkan suatu topik berulang-ulang. Amin. Di depan saya ada alat peraga nih. Tuhan mau saat ini kita belajar bagaimana standar merenungkan firman Tuhan. Artinya berulang-ulang. Kalau yang dipikirkan berulang-ulang adalah hal yang negatif, menurut saudara akan merasakan yang positif atau negatif? Pasti negatif. Kalau saudara mikirin terus hal negatif, mikirin yang gak benar, pasti saudara akan takut, betul? Pasti khawatir, pasti cemas, bimbang, dan berakhir kepada kegagalan. Nah, saat ini firman Tuhan mau ajak kita semua, yuk kita berulang-ulang mikirin firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung kuasa, mengandung kekuatan, mengandung mujizat Tuhan, mengandung kemenangan saat kita menghadapi masalah. Amin. Seorang yang bernama Paul David Tripp berbicara begini. Alkitab itu berbicara dengan kekuatan
dan praktis untuk semua yang saudara hadapi, saudara pikirkan dan rasakan. Kalau saudara punya firman Tuhan dalam pikiran saudara yang terus berulang-ulang, itu akan mesin yang namanya iman akan bekerja di dalam diri kita dan menghasilkan sebuah produk. Produk itu adalah kekuatan, damai sejahtera, sukacita, jalan keluar, tiba-tiba ada hikmat sorga masuk di tengah masalah yang kita hadapi. Kalau kita memikirkan firman Tuhan berulang-ulang. Amin. Warga kerajaan sorga, David Jeremia juga mengatakan gini. Apa? If your mind, jika pikiranmu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka tidak bisa diisi dengan pikiran yang tidak murni. Tuh. Saya mau kasih ilustrasi ya. Bagaimana supaya ini air teh ini bisa menjadi bening. Saudara tidak pernah bisa masukin hanya setetes saja. Dia masih tetap keruh. Kita baca landasan firman Tuhan ya. Galatia 5 ayat 16. Saudara satu orang bacakan pakai mic. Galatia 5 ayat 16 silakan. Pakai mic ya. Yuk, mic-nya tolong diambil dulu biar cepat. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan bisa mengikuti keinginan daging. Ya, kalau ini adalah isinya keinginan daging. Bagaimana keinginan daging ini? Yang warna coklat ini bisa bening. Saudara tidak bisa taruhkan firman Tuhan sekali saja. Firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Saudara tahu kata hidup? Hiduplah berarti terus berulang-ulang merenungkan firman Tuhan. Ini gak bisa cuma sekali saudara ke gereja seminggu sekali. Gak bisa. Gak bisa saudara menerima firman Tuhan seminggu sekali. Tetap saudara akan keruh. Tapi saudara harus berulang-ulang. Berulang-ulang. Yang kotor bisa menjadi bersih. Berulang-ulang, setiap hari baca firman Tuhan, setiap minggu mesti beribadah. Amin. Terus, gak bisa instan. Saudara jadi kudus gak bisa instan, harus berjuang setiap hari. Harus berjuang. Firman Tuhan pelita bagi kita, terang bagi jalan kita. Amin. Terus, ini minuman siapa di sini? Segar kayaknya nih. Hah? Dapat saudara ikut KKR di sebelah sana, gereja sana. Saudara dapat lagi. Beda kemasan, ya. Akhirnya bisa menjadi bening. Saudara bisa hidup dalam roh. Amin. Ini maksud kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan bisa menjadi landasan berpikir kita. Supaya firman Tuhan bisa menyatu dan mendarah daging di dalam diri kita. Amin. Inilah maksudnya, supaya saudara hidup oleh roh, maka saudara tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa kok gembala di tempat ini menganjurkan setiap hari harus baca firman Tuhan? Supaya apa? Supaya saudara bisa hidup oleh roh, bisa hidup oleh iman. Sehingga saat ada masalah yang saudara hadapi, saudara bisa menghadapi sendiri dan mengalami kemenangan sendiri. Amin. Warga kerajaan sorga, ini harus kita lakukan. Jangan heran kalau kita kurang firman Tuhan, kita sering kecewa, sering mengeluh, sering takut, sering cemas, sering sakit-sakitan. Betul? Kita sering kena kuman, artinya kurang iman. Kita kena kurang urapan gitu ya. Kita kena kudis, kurang disiplin katanya. Kita kena kutuk, kurang persekutuan dengan Tuhan. Halo, warga kerajaan sorga. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka pastinya hasilnya
kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Dan akhirnya kita mengalami yang namanya mujizat. Kita mengalami yang namanya mujizat. Halo? Jadi sangat penting kita merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang beriman. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Semakin seorang bernama Robert Charles berkata gini, semakin kita membukakan diri pada firman Tuhan, maka semakin besar kapasitas iman kita. Halo, kita sedang berada di dunia padang gurun. Setuju? Kalau kita menutup firman Tuhan dalam diri kita setiap hari atau setiap minggu, maka jangan heran bahwa iman kita yang mengandung kekuatan, mengandung kemenangan, itu semakin kecil di dalam diri kita. Dan kita sulit menghadapi masalah yang datang, yang Tuhan izinkan di tengah dunia ini. Oleh karena itu kita harus berusaha, amin. Kita harus berusaha berjuang memikirkan apa yang ada di firman Tuhan. Kalau saudara diingatkan oleh keluarga, oleh orang tua, oleh kakak, adik, baca firman Tuhan dulu. Justru saudara bersyukur, berterima kasih, masih ada yang mengingatkan. Amin. Karena firman Tuhan itu sangat penting, kebutuhan utama di dalam kehidupan manusia. Amin. Warga kerajaan sorga. Kalau ada firman Tuhan, ini akan tersimpan dalam pikiran kita, maka akan membentuk dalam diri kita emosi-emosi yang positif. Saat ada masalah yang membuat kita bisa menjawab dengan emosi negatif, karena kita punya firman Tuhan, kita bisa menjawab masalah dengan emosi yang positif. Amin. Karena itu firman Tuhan berkata, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Amin. Oke, kita akan masuk ke dalam yang kedua ya. Sedikit saya mau sampaikan ini udah, tapi saya tidak mau membahas lagi. Kalau kita punya firman Tuhan, akan membentuk di dalam diri kita yang namanya emosi. Emosi adalah respon kepada kejadian yang menimpa kita. Semua di sini punya masalah, setuju? Di sini nggak ada yang pernah punya masalah. Semua punya masalah. Firman Tuhan yang akan menentukan emosi baik atau buruk yang kita keluarkan saat kita berada di tengah masalah. Ada 6 emosi: bahagia, jijik, takut, sedih, marah, atau terkejut. Kalau kita punya firman Tuhan yang kita renungkan, pasti yang keluar adalah bahagia. Amin. Ya, kita langsung aja yang kedua. Ini sudah. Ya, kita lihat yang kedua ya. Ini penting, pelajaran penting. Yang pertama, bagaimana supaya hidup kita tak tergoncangkan? Yang pertama adalah firman Tuhan harus menjadi landasan kita berpikir. Itu yang pertama. Masih ingat? Yang kedua, firman Tuhan harus menjadi dasar untuk kita berkata-kata. Saudara, perkataan kita akan menciptakan sebuah atmosfer di sekitar kita. Perkataan kita ini bisa menciptakan atmosfer baik atau buruk di sekitar kita. Betul? Setuju nggak? Tiba-tiba saudara datang di tengah kerumunan, di tengah keluarga, tiba-tiba saudara mengatakan sesuatu yang negatif, atmosfer berubah. Suasana lagi baik-baik, jadi suasana buruk. Pernah nggak saudara mengalami hal itu? Pernah ya? Saudara menjadi orang yang di sekeliling, atau saudara yang mengatakan, atau saudara yang menciptakan perkataan itu sehingga mengubah atmosfer yang tadi baik, suasana
tenang, jadi tidak tenang. Tapi saya mau katakan di sini firman Tuhan sampaikan bahwa firman Tuhan harus menjadi dasar kita berkata-kata. Amin. Karena perkataan kita menciptakan atmosfer di sekeliling kita. Dalam Efesus 1 ayat 3 berkata gini, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Saudara dan saya sudah diberikan berkat sorga di muka bumi ini. Namun berkat itu ada dalam perkataan kita. Amin. Dalam Roma 10 ayat 8 sampai ke 10 berkata begini. Ada di depan. Tetapi apakah katanya? Apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Firman itu dekat. Dekat dengan apa? Yakni di dalam mulut kita dan hati kita, yaitu firman iman. Warga kerajaan sorga, mari kita lihat ukuran kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Standar kebenaran firman Tuhan yang menghasilkan mujizat adalah bukan hanya saat saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan di poin yang pertama tadi, bukan. Itu baru 50%. Dan saudara jangan menganggap sudah merenungkan, saudara sudah selesai. Tidak, saudara harus lakukan bagian kedua ini. Firman Tuhan harus menjadi landasan kita berkata-kata. Landasan dasar. Kalau saudara paksa di situ 50% saja hanya merenungkan, maka percuma, itu belum menghasilkan yang namanya mujizat. Belum bisa menghasilkan mujizat supernatural. Namun inilah yang 50% berikutnya yang harus kita praktekkan dalam diri kita. Yaitu dengan berkata-kata sesuai firman Tuhan di tengah masalah kita. Kalau di tengah masalah yang harus kita keluarkan perkataan seharusnya apa? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu punya kuasa di tengah masalah. Kalau saudara nggak punya firman Tuhan, apa yang mau saudara katakan? Tapi saat saudara sudah merenungkan firman Tuhan, saudara harus perkatakan firman Tuhan di tengah masalah. Seperti Yesus waktu pencoba di padang gurun. 3 kali dicobai, yang Tuhan disampaikan apa? Firman Tuhan, firman Tuhan. Perkatakan. Yesus bilang ini, ada tertulis. Tuhan Yesus memperkatakan. Saya mau katakan, disinilah kelemahan orang-orang percaya saat-saat ini. Serangan dan masalah datang berlipat kali ganda. Namun perkataan firman Tuhan masih kurang. Dan tetap hanya dalam pikiran kita saja. Saudara, saya mau membangun satu keahlian khusus di dalam diri kita. Karena saudara dan saya juga, kita sama-sama produk yang bisa mengalami masalah. Namun saya mau kasih satu keahlian sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami masalah, satu keahlian saudara harus saudara keluarkan, yaitu memperkatakan firman Tuhan di tengah masalah. Amin. Kalau saudara nggak percaya, saudara perkatakan di tengah masalah. Perkataan firman Tuhan itu akan merubah yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Ya, di tempat ini, di wadah ini, kita terus dilatih bagaimana mendeklarasikan firman Tuhan. Setiap ibadah kita deklarasikan Mazmur 91, supaya itu menjadi perkataan supranatural, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya mau ajak kita semua, saat saudara sedang berada di tengah masalah, yuk, ini kesempatan, perkatakan firman Tuhan di tengah masalah.
Apa? Kita lanjutkan ya. Ini keahlian khusus. Ini juga saya praktekkan saat saya di tengah masalah. Saudara, di keluarga saya sudah berkali-kali mendapatkan mujizat, kan tidak mungkin menjadi mungkin. Di saat kita membutuhkan, tiba-tiba ada orang telepon. Malam ini juga ada yang telepon ke saya. Pak, ada yang minta nomor rekening. Jadi kenapa? Saya orang tersebut baru ketemu sekali. Tapi dia bilang ini, saya saat berdoa diperlihatkan nama Bapak. Saya harus melepaskan berkat. Dan puji Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Saat ada masalah, jangan kita mengeluh sama Tuhan. Dan kita menjadi takut. Ada satu keahlian yang harus kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Perkatakan firman Tuhan. Saat kau sakit, perkatakan firman Tuhan. Kalau kau nggak tahu, tolong Pak Agam, saya nggak tahu firman Tuhan yang mana yang harus saya perkatakan. Minta tanya sama saya. Kalau kau sakit, perkatakan firman Tuhan yang mana. Tetapi itu terus harus, yang pertama direnungkan. Keahliannya harus direnungkan di dalam diri kita. Diyakini, direnungkan, baru diperkatakan. Dan itu akan mengubah yang cuma logos menjadi sebuah mujizat. Amin. Saya rindu kita semua bisa mengalami ini. Masalah bertubi-tubi. Kita nggak tahu tahun depan ini katanya tahun gelap. Tapi hanya firman Tuhan kekuatan kita. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan. Kita banyak menubuatkan diri kita atas dasar firman Tuhan. Amin. Kita belajar menubuatkan diri kita atas dasar firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Amin. Di sini ada pendoa-pendoa waktu di Kingdom Prayer Next tempat ini. Kita dilatih untuk bernubuat. Amin. Bernubuatlah atas dasar firman Tuhan untuk diri kita. Amin. Jangan saudara, sekarang memang nggak ada masalah anak-anak muda karena masih menempel sama orang tua. Tapi saudara, nanti anak-anak muda, kau punya masalah, kau harus punya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, perkataan firman Tuhan yang mengandung kuasa. Perkataan orang tua hanya mengingatkan saudara. Tidak punya kuasa, tetapi firman Tuhan punya kuasa mengubah hidup kita. Melakukan sesuatu di depan saudara. Amin. Warga kerajaan sorga. Ya, kita harus pahami dan yakini kebenaran yang disampaikan saat ini. Bahwa Tuhan Yesus menyiapkan berkat-berkat rohani bagi kita, agar kita terima dan kita nikmati. Sehingga pintu selanjutnya setelah berkat rohani adalah berkat-berkat yang terlihat, yaitu berkat jasmani. Amin. Berkat materi. Amin. Kita harus lakukan namanya tindakan iman, memperkatakan firman Tuhan. Itu yang saya lakukan dalam keluarga saya. Ya, kalau kita lagi ngumpul tiap malam pasti kita berdoa, kita deklarasikan Mazmur 91, berdoa Bapa kami, dan Mazmur 23, lalu kita saling mendoakan. Kita perkatakan, nubuatkan firman Tuhan atas keluarga kita. Maka itu akan, mesin itu akan menyala dan berputar dan menghasilkan mujizat Tuhan. Warga kerajaan sorga, kalau kita hanya datang kepada Tuhan hanya untuk mengharapkan berkat yang terlihat pada tubuh, tanpa terlebih dahulu saudara menerima berkat rohani, maka saya mau katakan dengan sebenarnya ya, saudara sedang mendowngrade berkat Tuhan dalam diri saudara. Kalau saudara datang ke gereja hanya minta berkat jasmani, tanpa terlebih dahulu saudara minta berkat rohani, saudara sedang mendowngrade kualitas berkat Tuhan dalam diri saudara. Nah, kita harus tahu ini, bahwa berkat rohani adalah kekuatan agar kita tetap berdiri kuat saat menerima berkat jasmani. Halo? Sudah terlalu banyak orang-orang percaya yang bermoduskan minta berkat jasmani setelah itu meninggalkan Tuhan. Halo? Di firman Tuhan ada 10 orang yang disembuhkan. Lalu yang datang sama Tuhan bersyukur, berapa orang? 1 orang doang, 9 kemana? Pergi. Ada orang-orang percaya di sana sebelum bekerja minta Pak Pendeta tolong doakan supaya dapat pekerjaan dong Pak Pendeta. Oke, setelah dapat pekerjaan, Pak Pendeta telepon.
Kamu kenapa nggak ibadah? Pak Pendeta, saya sibuk, kerjaan menumpuk. Oh ya, baik. Nanti kalau sempat datang ya, kan gembala nggak bisa maksa ya. Nanti kalau kamu siapkan waktu, kamu datang beribadah ya. Kalau ada orang percaya, Pak Pendeta tolong doakan saya tidak punya anak sekian lama. Lalu didoakan, lalu punya anak. Setelah punya anak, kok jarang ini ke gereja ya. Ceritanya. Shalom, oh udah 2 bulan ini nggak ke gereja ya, kenapa? Oh ya maaf Pak Pendeta, saya sibuk, anak saya ini rewel, jadi saya nggak bisa ke gereja. Warga kerajaan sorga, kita harus punya namanya berkat rohani, terima berkat rohani. Supaya saat kita menerima berkat jasmani, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mana itu prioritas, mana itu yang tidak prioritas. Halo, kita dikasih berkat rohani terlebih dahulu. Warga kerajaan sorga, jangan sampai saudara menerima berkat jasmani, akhirnya Tuhan juga nggak berkenan sama jemaat-jemaat, sama orang-orang percaya yang hanya datang kepada Tuhan cari berkat jasmani. Ini bukan saya yang bicara, tetapi Tuhan Yesus bicara dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-26. Coba kita lihat. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Pesan Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan matainya. Kalau saudara di sini mudah mengeluh karena nggak bisa makan, terlalu murah kita menilai berkat Tuhan. Warga kerajaan sorga, mintalah berkat rohani. Tuhan, aku minta berkat rohani, yaitu kekuatan, damai sejahtera. Aku minta hikmat-Mu Tuhan dalam kehidupan. Maka Tuhan akan berikan hikmat, damai sejahtera, sukacita. Saat saudara mengalami berkat rohani, jiwa saudara segar. Saudara bisa dapat hikmat. Kamu coba ke sana. Kamu coba ke sana. Karena saudara dapat hikmat, coba ke sana. Tiba-tiba saudara mengikuti apa yang dibawa. Saudara dibawa oleh roh Tuhan. Tiba-tiba di sana. Disinilah berkat-Mu. Amin. Karena Tuhan mau melatih kita bagaimana supaya kita bisa dibawa oleh roh Tuhan. Mana Ia mau. Ini mahal berkat seperti ini. Daripada saudara duduk Tuhan, besok nggak makan. Pokoknya Tuhan, hari ini harus makan. Saudara fokus sama berkat jasmani. Saudara fokus kepada casing ini yang tidak dibawa mati. Tapi saudara fokuslah kepada berkat rohani. Karena itu sudah disediakan bagi kita. Amin. Diberkati, nggak diberkati, tetap ikut Tuhan. Kalau saudara punya prinsip itu, Tuhan juga nggak tega, nggak berkati saudara. Betul? Bangunlah prinsip seperti itu. Maka Tuhan memberitakan malaikat-malaikatnya. Aku nggak tega, malaikat tolong kasih berkat. Yang nggak pernah dia pikirkan kasih berkat. Biar dia makin cinta sama aku, kata Tuhan. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah atau perkataan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara harus punya keahlian memperkatakan firman Tuhan di tengah masalah. Amin. Kalah dan menang, susah dan bahagia, itu ditentukan perkataan firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Amin. Kali lagi, kalah dan menang, susah dan bahagia ditentukan oleh perkataan yang ada dalam firman Tuhan di dalam diri kita. Amin. Saya ulang sekali lagi ya, soalnya belum ada amin. Kalah dan menang, susah dan bahagia, itu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita.
Amin. Kurang. Amin itu berarti kata-kata profetik loh. Saudara tangkap itu, saudara masukkan dalam diri saudara. Saat saudara ada masalah, saudara keluarkan firman Tuhan, menghasilkan mujizat. Kalah dan menang, susah dan bahagia itu ditentukan perkataan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Kita belajar profetik. Kita terus, gereja ini harus banyak menubuatkan tentang firman Tuhan dalam diri kita. Karena cuma itu yang akan membuatnya tidak mungkin menjadi mungkin. Oke. Frederick Buechner, susah nih bacanya. Buechner, ya, mengatakan bahwa setiap word have the power to make things happen. Artinya bahwa setiap kata-kata firman Tuhan itu memiliki kekuatan untuk mewujudkan sesuatu. Setiap kata-kata firman Tuhan yang kita perkatakan itu memiliki kekuatan untuk menciptakan, mewujudkan sesuatu dalam diri kita. Artinya bahwa perkataan kita membentuk karya cipta di hadapan kita. Selama kita baca, renungkan, berulang-ulang, dan perkatakan, maka pada area masalah dunia padang gurun yang kita hadapi, mesin supranatural itu bekerja, menyala, di-on-kan, dan memproduksi berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara mau melakukan, perkatakan firman Tuhan di tengah masalah. Jangan di situ mengeluh. Kalau mengeluh, memperkatakan hal negatif, apa bedanya saudara sama orang-orang yang kenal Tuhan Yesus? Saudara harus punya beda. Saat saudara punya masalah, perkatakan firman Tuhan. Just it, itu aja. Yang ketiga ya, firman Tuhan itu harus menjadi dasar mengambil keputusan. Amin. Kalau yang pertama apa? Firman Tuhan harus menjadi landasan berpikir. Yang kedua, berkata. Yang ketiga, mengambil keputusan. Kita lihat ya, waktu Yesus menyusuri berjalan di Danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara yang namanya Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Nah, mereka sedang menebar jala di danau. Sebab Petrus dan Andreas, mereka adalah penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Waktu itu, besok-besoknya dia bisa kembali lagi, tetapi ini respon mengambil keputusan yang tepat. Memilih kebenaran firman Tuhan yang diterima saat menghadapi masalah. Saya yakin sekali waktu Simon, Petrus, dan Andreas waktu menjala ikan, dia mengalami masalah. Dia nggak dapat, sana sini nggak dapat, ditinggalin. Kalau ada ikan nggak mungkin ditinggalin kan ya. Tuhan, ikan dulu, ikan taruh mana? Begitu kan? Akhirnya udah percaya sama Tuhan. Keputusan yang tepat adalah saat kita bisa memilih kebenaran firman Tuhan yang kita terima di saat berada di tengah masalah. Saat kita punya masalah, bahu kanan berkata, kamu harus ikut apa kata firman Tuhan. Ya, yang kiri, janganlah. Ini kesempatan momen. Gak apa-apa, tipu-tipu dikit, yang penting lu dapet cuan. Gak apa-apa udah. Lu, istri, anak-anak lu butuh makan, butuh bayar sekolah, butuh yang ini. Udah tipu sedikit, lu dapet cuan gede nih. Dapet kangkau gede. Sini. Jangan kamu ambil. Ya, kamu melanggar firman Tuhan. Kamu melanggar hukum pemerintahan satu lagi. Bukan Indonesia, hukum pemerintahan kerajaan Tuhan. Kalau kau lakukan, maka kau apa yang kamu tabur itu apa yang kamu tuai. Di sini bahu kanan, bahu kiri berada. Udah ambil aja. Besok kan bisa bertobat. Besok perjamuan kudus lagi bisa. Nah, disinilah kita harus munculkan keahlian baru, yaitu bisa memilih, mengambil keputusan mana yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak. Halo? Saya mau sampaikan gini. Kita memang berada di tengah dunia yang jahat ini. Tapi ingat, kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari pemerintahan satu lagi, pemerintahan kerajaan Tuhan. Di dalam hidup ini ada 3 pemerintahan. Yang satu adalah pemerintahan di mana tubuh jasmani ini, casing ini
ada, yaitu pemerintahan Indonesia. Yang kedua adalah pemerintahan KW, saya sebut KW, yaitu pemerintahan iblis, pemerintahan roh-roh jahat. Yang ketiga adalah pemerintahan kerajaan Tuhan yang original. Nah, pemerintahan KW ini atau pemerintahan iblis berusaha untuk menyerongkan sistem tatanan yang ada dalam pemerintahan kerajaan Tuhan. Dan sedang menggiring orang-orang percaya ciptaan Tuhan supaya masuk dalam penghukuman kekal, menemani dia. Warga kerajaan sorga. Di sini kita punya Roh Kudus, kita nggak sendiri. Kalau Roh Kudus nggak dicurahkan, kita kacau semua. Tapi Roh Kudus sudah dijanjikan dan diberikan dalam kehidupan kita. Dan kita harus mau dibawa Roh Kudus kemana. Karena saat kita dibawa Roh Kudus, kita aman. Amin. Yang pasti lebih kuat bahu kanan. Untuk kita mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita memutuskan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang ketiga ini harus menjadi landasan bagaimana kita mengambil keputusan. Amin. Yang keempat. Firman Tuhan harus menjadi landasan kita atau dasar kita bertindak. Amin. Yang pertama apa? Bagaimana supaya hidup kita tidak tergoncangkan? Firman Tuhan harus menjadi landasan dasar kita berpikir. Yang kedua, firman Tuhan harus menjadi dasar kita berkata-kata. Yang ketiga, firman Tuhan harus menjadi dasar kita mengambil keputusan. Dan yang keempat, firman Tuhan harus menjadi dasar kita. Kalau kita lakukan keempat ini, saya percaya. Kalau dulu ada Tuhan Yesus yang tak tergoncangkan, sekarang ada saudara dan saya yang tidak pernah tergoncangkan di tengah dunia padang gurun ini yang penuh dengan pencobaan. Amin. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11 berkata begini. Kalau kita menjadikan firman sebagai dasar untuk bertindak, kita akan kuat dan menang terhadap godaan. Amin. Kalau kita menjadikan firman Tuhan, karena masih 2-3 orang tadi, ya, saya ulang sekali lagi. Kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk bertindak, maka kita akan kuat dan menghadapi godaan-godaan. Amin. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 11. Berkata gini, saya akan bacakan ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pasti baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta hamburger? Tidak ada ya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan cakalang? Tidak ada kan ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepadamu, kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, kalau kita hidup atas dasar, bertindak atas dasar firman Tuhan, saya percaya Tuhan tahu apa yang kita minta sama Tuhan itu belum yang terbaik buat kita. Tapi apa yang Tuhan punya itu pasti lebih terbaik dari apa yang kita inginkan. Amin. Seorang yang bernama Smith Wigglesworth mengatakan begini. Apa artinya? Siapa? Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, bagaimana kita tetap. Ada berapa? Ada 4 prinsip. Ini prinsip apa ini? Hah? Yang harus kita maintain supaya kita hidup tak tergoncangkan. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. First, read the word of God. Yang kedua, consume the word of God until it's apa itu artinya? Terima firman Tuhan sampai firman Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, percaya firman Tuhan. Yang keempat, action. Amin. Nah, saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, setiap firman Tuhan akan menjadi dasar yang kuat. Katakan sama-sama, dasar yang kuat. Sekali lagi, dasar yang kuat.
saat goncangan datang. Kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai firman Tuhan, maka saudara akan memiliki dasar yang kuat saat goncangan itu datang. Amin. Saudara tahu kalau hujan itu sengaja diberikan untuk menguji atap. Apakah atap itu kuat? Betul? Apakah kita taat kepada orang-orang yang di atas kita? Ke Bapa rohani. Banjir itu menguji fondasi hidup kita. Kepercayaan dan keyakinan kita sama dengan orang yang intim dengan Tuhan, itu fondasi akan kokoh dan kuat. Bicara angin ini menguji struktur rumah. Jangan sampai ada angin badai, itu terhempas semuanya. Seperti kejadian-kejadian yang saya lihat itu ya. Hanyut semua. Banjir menghanyutkan, merobohkan rumah di daerah Sulawesi Utara, di kampung orang tua saya sana. Karena tidak kuat. Angin ini menguji struktur kita. Apakah kita kuat, ataukah siapa yang menjadi andalan kehidupan kita? Amin. Warga kerajaan sorga, iman yang kita bangun setiap hari atas dasar firman Tuhan, amin, akan membentuk kekuatan di dalam diri kita. Amin. Sehingga saat masalah demi masalah datang, disitulah diri kita akan tetap mengasihi, tetap kuat dan tak tergoncangkan. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman yang kita bangun setiap hari atas dasar firman Tuhan akan membentuk kekuatan di dalam diri kita. Sehingga saat masalah demi masalah datang, disitulah diri kita akan tetap kuat dan tak tergoncangkan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Aku mengasihi Engkau.